Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Syahri Rajut. Di video kali ini saya mau sharing ke teman-teman cara membuat tas traveling seperti ini ya. Jadi traveling bag seperti ini. Jadi ini kita bisa gunakan untuk membawa peralatan merajut kita, ataupun bagi teman-teman yang sering bepergian bisa dipakai untuk tempat kosmetik atau peralatan mandi ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Nah, di bagian belakang kita punya laci-laci. Ini saya beri kancing. Jadi ketika teman-teman hanya ingin membuka bagian tengahnya saja, bagian belakangnya tidak berantakan. Nah, bagian tengah ini bisa kita isi dengan benang atau apa aja ya, dompet juga bisa. Seperti ini. Nah, bagian belakangnya ini kita buka. Nah, di bagian belakangnya itu seperti ini. Jadi ada buat tempat hakpen, tempat gunting, dan ini saya gunakan sebagai untuk menyimpan penanda. Nah, talinya saya menggunakan tali seperti ini ya teman-teman. Jadi di video ini saya tidak membuat tutorial tentang tali. Dan tutupnya menggunakan magnet. Bagian belakangnya saya tutup dengan merek ya. Kalau teman-teman melapisi bagian tutupnya ini dengan kain, jadi lebih mudah ya menempelkan magnetnya. Untuk tutupnya saya buat motif seperti ini ya, honeycomb. Di sini saya akan menggunakan benang nilon peniti warna gold. Ini hakpen yang saya gunakan. Ada yang nomor 7. Kemudian ini nomor 6 dan nomor 5. Saya akan menggunakan inner seperti ini ya teman-teman. Ini sebetulnya souvenir tapi sayang nggak dipakai-pakai, jadi saya akan cover dengan rajutan. Ukuran inner ini 20,5 cm dan lebarnya 9 cm. Jadi ini akan saya lebihkan ya. Ini akan saya genapkan menjadi 21. Panjangnya 21 cm dan lebarnya saya akan buat menjadi 9,5 ya. Biar innernya nanti bisa masuk ya ke rajutannya. Nah, cara saya untuk menghitung rantai awal ketika membuat alas, misal seperti ini tadi ya teman-teman. Ini kan panjangnya 21 cm, itu saya kali 2,3. Dan nanti hasilnya saya akan genapkan menjadi 48 rantai ya. Dan ke atasnya ini lebarnya 9,5 saya kali dengan 2,5. Jadi hasilnya saya bulatkan menjadi 24 baris. Pertama kita buat dulu alasnya. Saya akan menggunakan hakpen nomor 7 untuk membuat rantai awal. Kita buat slip knot, kemudian membuat rantai sebanyak 48 buah. Ini saya sudah punya 48 buah rantai. Kemudian hakpennya akan saya ganti dengan yang nomor 6. Sebetulnya teman-teman tidak harus menggunakan hakpen nomor 7 ya untuk rantai awalnya. Yang penting teman-teman ketika membuat rantainya agak dilonggarkan ya. Kita mulai dari rantai kedua dari ujung ya. Yang pertama, yang kedua, kemudian yang kita ambil adalah benang yang menonjol ini ya. Ini kita buat single crochet. Jadi kita membuat single crochet bolak-balik sebanyak 24 baris ya.
Ini saya sudah menyelesaikan 24 baris single crochet bolak-balik. Kemudian kita akan membuat single crochet keliling ya. Jadi ini pinggirannya kita rapikan dengan single crochet sampai memutar. Ini saya sudah menyelesaikan satu putaran single crochet. Kemudian kita akan slip stitch di sini ya. Selanjutnya saya akan membuat motif double crochet keliling. Hanya saja caranya berbeda dengan ketika kita membuat double crochet seperti biasa ya teman-teman. Biasanya kan kalau kita membuat double crochet, caranya benang kita lilitkan ke hakpen, kemudian masuk ke lubang yang ini ya. Nah, biasanya itu cara kita membuat double crochet. Kali ini saya akan membuat cara yang berbeda. Jadi nanti double crochet kita hasilnya akan lebih rapi. Jadi tidak renggang ya. Nah, caranya kita masukkan hakpen ke rantai yang ini. Kemudian kita masukkan ke lubang tempat kita membuat slip stitch tadi. Baru kita buat double crochet dengan cara seperti biasa. Kita keluarkan benang. Kita keluarkan 2 benang, kemudian kita keluarkan lagi 2 benang. Nah, selanjutnya kita masukkan hakpen ke benang yang ini. Kita ambil benang yang belakang, kita keluarkan. Kemudian kita masuk ke lubang selanjutnya. Baru kita buat double crochet. Selanjutnya sama, kita ambil benang yang ini. Kemudian masuk ke lubang selanjutnya. Baru kita buat double crochet. Kita ulangi. Kita ambil benang yang ini. Lalu ke lubang selanjutnya. Baru kita buat double crochet. Begitu seterusnya ya teman-teman. Kita lakukan ini keliling ya. Sampai ketemu lagi di sini. Nah, ini saya sudah menyelesaikan satu putaran double crochet. Kemudian untuk di bagian akhir, lubang yang ini tidak kita isi ya teman-teman. Ini kan tadi hasil slip stitch dari single crochet sebelumnya. Jadi yang ini tidak kita isi dengan double crochet. Kita langsung buat slip stitch di double crochet yang pertama. Jadi bukan di rantai ya. Di sini kita buat slip stitch. Kemudian kita buat lagi 2 rantai. Lalu kembali membuat double crochet seperti tadi ya. Jadi hakpen kita masukkan ke rantai yang ini. Kemudian ke lubang yang sama tempat kita membuat slip stitch. Baru kita buat double crochet. Nah, selanjutnya kita ambil benang yang ini. Kemudian ke lubang selanjutnya. Kemudian ke lubang selanjutnya. Baru kita buat double crochet. Nah, jadi begitu seterusnya ya teman-teman.
Nah, dengan cara seperti ini double crochet kita akan ketat ya, tidak renggang. Nah, kita buat motif seperti ini sampai tinggi yang sesuai dengan inner yang kita miliki ya. Nah, karena inner yang saya punya itu tingginya sekitar 20 cm, jadi saya akan membuat badan tasnya sekitar 17 cm. Sisanya saya akan membuat single crochet keliling ya. Nah, ini saya sudah selesai membuat badan tasnya. Jadi ini tingginya sekitar 17 ya, 17 cm, atau sama dengan kita membuat double crochet sebanyak 22 putaran. Selanjutnya kita akan membuat single crochet ya. Jadi teman-teman ketika membuat slip stitch, nariknya harus kencang ya, harus ditarik seperti ini biar sambungannya tidak terlalu lebar jaraknya. Di sini saya akan membuat single crochet back loop memutar ya. Jadi yang kita ambil adalah benang bagian belakang. Saya mulai dari lubang yang pertama. Jadi tadi di sini kita membuat slip stitch, saya mulai dari situ. Ya, kita ambil bagian belakang. Begitu seterusnya sampai kita mendapatkan tinggi sesuai dengan innernya ya. Jadi nanti di sini kita tidak usah membuat slip stitch, tapi langsung saja membuat seperti obat nyamuk ya, memutar. Ini saya sudah selesai membuat single crochet back loop memutarnya. Jadi ini saya membuat sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 baris ya, 7 putaran single crochet. Kemudian kita slip stitch. Kita slip stitch. Putuskan benangnya. Sekarang kita akan membuat bagian tutupnya. Kita mulai dari belakang sampai nanti ke depan ya. Nah, ini posisinya kita buat seperti ini. Nah, ini kan bagian sudut. Ini sudut. Jadi kita mulai dari sini. Masuk ke samping. Ya. Kita buat single crochet. Kita buat dulu satu rantai, kemudian kita ke lubang sebelahnya, ke arah samping lagi. Kita buat single crochet. Kemudian ke sini, ke samping lagi. Kita buat single crochet. Begitu seterusnya sampai ujung ya teman-teman, sampai sisi sebelah sini. Nah, ini kita sudah sampai ujung. Jadi untuk sudut nggak kita isi ya teman-teman, karena nanti pinggirannya akan kita rapikan dengan single crochet. Jadi biar pinggirnya sama ya, jadi nanti pas di sudut. Sekarang kita ke baris selanjutnya. Kita naik dulu dengan membuat 2 rantai, kemudian balik.
Lalu kita buat double crochet. Caranya sama seperti yang sebelumnya ya. Kita masukkan, kita ambil benang seperti ini, kemudian ke sini. Kita buat double crochet bolak-balik setinggi badan tasnya ya teman-teman, jadi setinggi ini ya. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 25 baris double crochet bolak-balik. Di baris 21 saya buat lubang, jadi di sini saya skip 2 ya. Ini saya skip 2, di sini juga sama. Ini nanti akan saya pakai untuk lubang kancing, jadi teman-teman sesuaikan saja dengan besar kancing yang teman-teman punya ya. Sekarang kita akan membuat bagian tutup untuk depan ya. Sini kita buat single crochet, kita buat dulu 1 rantai, kemudian balik. Kita akan membuat single crochet sebanyak 2 baris. Kita mulai dari lubang yang pertama ya. Jadi di setiap lubang ini kita isi dengan masing-masing 1 single crochet. Kita buat sampai ujung, kemudian kita buat sebanyak 2 baris ya teman-teman. Ini saya sudah membuat 2 baris single crochet, kemudian kita buat lagi 1 rantai, lalu balik. Di lubang yang pertama kita buat single crochet seperti biasa. Untuk lubang selanjutnya kita buat single crochet di lubang ketiga yang ada di bawahnya. Ini 1, 2, 3. Kita tarik panjang ya benangnya, kemudian kita buat single crochet. Lalu di lubang selanjutnya single crochet seperti biasa. Di lubang selanjutnya kita turun lagi 3, 1, 2, 3. Kita buat single crochet, kemudian di lubang selanjutnya single crochet di lubang yang atas ya, seperti biasa. Kemudian kita turun lagi 3 lubang untuk single crochet selanjutnya. 1, 2, 3. Kita tarik panjang benangnya, kita buat single crochet. Begitu seterusnya teman-teman sampai selesai, sampai di ujung sini ya. Nah, ini saya sudah sampai ujung. Kemudian kita buat 1 rantai dan balik. Kita buat single crochet di lubang yang pertama. Nah, teman-teman, di sini kita punya di lubang yang ini ada 2 benang panjang. Di lubang yang ini juga ada 2 benang panjang, ini juga sama. Nah, pinggir benang yang ini dengan sisi sebelah sini
Ini kita satukan, kemudian kita buat single crochet. Lalu di lubang yang atas, di antara dua benang panjang ini, kita buat single crochet seperti biasa. Nah, caranya sama, benang yang panjang sisi sebelah sini dengan lubang yang satunya lagi. Ini kita satukan, kita buat single crochet, kemudian kita buat juga single crochet di lubang yang atas. Benang panjang yang sisi sebelah sini, sebelah kiri, dan sisi sebelah kanan di lubang yang satunya kita satukan dengan single crochet. Kemudian di lubang yang atas kita buat single crochet seperti biasa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ini kita satukan, kemudian di lubang yang atas kita buat single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Nah, ini saya sudah sampai ujung. Kemudian kita buat satu rantai, balik. Kita ulangi langkah yang sebelumnya seperti yang ini tadi ya. Jadi kita turun 3 lubang, 1, 2, 3. Kita buat single crochet. Ini kita tarik panjang benangnya, kemudian buat single crochet. Nah, di lubang selanjutnya kita buat single crochet seperti biasa. Jadi kita buat single crochet di lubang yang atas ini. Nah, untuk lubang selanjutnya kita turun 3 lubang. Ini yang pertama, yang kedua tuh sejajar dengan ini, kemudian ini yang ketiga. Kita masukkan hakpin ke sini sambil kita lihat bagian belakangnya ya. Jadi posisinya tuh harus seperti ini, hakpinnya ada di antara dua benang yang membentuk V ini ya. Kita tarik panjang, kemudian kita buat single crochet. Nah, di lubang selanjutnya single crochet seperti biasa. Kemudian untuk selanjutnya kita turun lagi 3 lubang, 1, 2, 3. Kita lihat bagian belakangnya. Kita tarik panjang benangnya, kemudian buat single crochet. Begitu seterusnya sampai ujung ya. Ini saya sudah sampai ujung lagi, kemudian kita buat lagi satu rantai, lalu balik. Nah, untuk bagian sini sama ya dengan yang tadi. Ini kita buat dulu single crochet. Di sini juga kita buat single crochet. Nah, di selanjutnya kita menyatukan dua benang yang panjang ini. Lalu kita buat single crochet. Kemudian single crochet seperti biasa di lubang yang atas.
Kemudian kita satukan lagi benang yang panjang, kita buat single crochet. Begitu seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Kita buat pola ini sebanyak 14 kali ulangan ya teman-teman, atau sepanjang yang teman-teman inginkan. Jadi 2 baris tadi itu adalah satu pola. Ini saya sudah membuat 2. Teman-teman tinggal lanjutkan sepanjang yang teman-teman inginkan. Nah, ini saya sudah menyelesaikan 14 kali pola ulangan dengan motif seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kemudian benang kita putuskan, lalu kita rapikan pinggirannya dengan single crochet. Jadi kita rapikan dari sini, memutar sampai ke sini ya. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Ini saya sudah merapikan pinggirannya dengan single crochet sebanyak 2 baris. Selanjutnya kita akan membuat lembaran untuk bagian dalam ya. Kita buat rantai sebanyak 60. Kemudian kita akan membuat double crochet. Caranya sama seperti ketika kita membuat tasnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan hakband di rantai yang kedua. Kemudian di rantai yang ketiga, tapi yang kita ambil adalah bagian benang yang menonjol. Kemudian kita buat double crochet. Selanjutnya sama ya, di sini, kemudian ke sini. Begitu seterusnya sampai ujung. Dan kita buat double crochet ini sebanyak 12 baris. Nah, ini saya sudah selesai membuat double crochet bolak-balik sebanyak 12 baris. Kemudian ini kita putuskan ya benangnya. Putuskan benangnya panjang aja, biar sekalian kita pakai untuk menjahit. Nah, kita pasang di sini. Kita sesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Sini kita tempelkan, dibantu dengan jarum pentul. Jangan sampai terbalik ya teman-teman. Jadi kita memasangkan ini di bagian dalam, jadi nanti ini akan
seperti ini ya posisinya. Nah begitu. Kemudian saya akan memasangkan ini di sini agar ukurannya pas. Teman-teman juga disesuaikan saja ya dengan kebutuhan. Kemudian saya akan memasang hakpen di sini. Saya buat sebanyak 4 buah ya untuk tempat hakpennya. Kemudian sisanya saya biarkan besar. Nah setelah seperti ini, kita tandai dengan jarum pentul, tinggal kita jahit ya, menggunakan benang yang tadi ya, yang panjang ini. Kita jahit dari sini ke sini sampai sini, kemudian setiap ruasnya ini kita jahit. Untuk menjahitnya kita cukup ambil benang yang bagian atas saja teman-teman, jadi jangan sampai tembus ke belakang ya. Nah seperti ini, jadi kita ambil aja benang-benang yang ini. Nah ini saya sudah selesai menjahit lembarannya. Ini jadi bisa kita pakai buat simpan macam-macam ya. Ini bisa buat hakpen, bisa buat sikat gigi. Ya, bisa kita pakai buat gunting dan korek. Nah sekarang tinggal memasang innernya ya. Kita tinggal pasang innernya, kemudian nanti di depannya kita beri magnet. Sebelum innernya kita pasang dulu magnetnya ya. Ini magnet ini. Nanti bagian sini kita tutup saja dengan merek. Atau kalau tidak menggunakan merek, teman-teman bisa buat lapisan untuk tutup, kemudian magnetnya ditempelkan di lapisan itu ya.
Ini saya sudah selesai memasangkan magnetnya. Untuk innernya, sebelum dijahit saya beri lem dulu, baru kita pasangkan ke sini. Setelah itu baru kita jahit ya. Nah, setelah innernya kita pasang seperti ini, kita jahit ya. Kita tahan dulu dengan jarum pentul. Nah, kalau sudah diberi jarum pentul seperti ini, kita tinggal jahit keliling. Kemudian nanti terakhir kita pasang kancing untuk lubang yang ini ya. Untuk menjahitnya saya memakai benang yang sama ya dengan tasnya. Jadi saya pakai benang ini, tapi ini nanti saya bongkar, jadi hanya satu helai ini yang saya pakai, hanya satu helai ini ya, hanya ini yang kita pakai satu untuk menjahit kelilingnya. Ini saya sudah selesai memasang innernya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga saya sudah pasang kancing, kemudian yang magnet saya tutup dengan merek. Sekarang kita tinggal memasang ring untuk tempat handle-nya ya. Nah, ringnya saya buat seperti ini teman-teman. Jadi ini langsung saya jahit ke badan tasnya. Kalau teman-teman ingin handle-nya itu tertutup, bisa dengan cara membuat single crochet ya di sekeliling handle. Caranya seperti ini. Kita buat dulu satu rantai. Kemudian kita buat single crochet seperti biasa. Nah, begitu seterusnya ya, sampai ringnya terbalut semua, atau teman-teman hanya ingin setengah baru ditempelkan ke badan tas. Tapi saya memilih membuatnya seperti ini saja karena lebih simpel ya. Nah, saya memasang di sini ya, kita pasang tengah-tengah sini, lalu kita jahit. Saya mulai dari tengah. Kita terus ke sini, kemudian ke sebelah sini. Jadi setengah lingkaran ya yang dibalut dengan benang. Nah, ini saya sudah selesai memasangkan ringnya kanan kiri. Untuk kali ini saya tidak membuat handle, saya menggunakan handle seperti ini ya.
yang berbentuk rantai. Jadi ini tinggal kita pasangkan saja ke sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini bisa kita isi dengan peralatan merajut kita ya. Ini ada penanda, kemudian hakpen. Teman-teman bisa juga menggunakan ini sebagai tempat pulpen atau peralatan kosmetik seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman khawatir ini akan lepas, bisa tambahkan sini ya rantai, kemudian dipasangkan kancing. Ini kita kancingkan. Nah, kemudian bagian dalamnya bisa kita isi dengan benang. Nah, seperti ini. Jadi kita ketika mau pergi-pergi mudah ya, bisa juga diisi dompet sesuai dengan ukuran tas yang teman-teman punya. Ini talinya saya lepas ya, jadi saya seletingnya seperti ini saja. Ini magnetnya saya tutup dengan merek. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini saja sharing kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang lain. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.